nanti ketemunya pada saat desa itu menyelesaikan APBDes 2025. Nah sekarang kan yang baru posting APBD 2025 itu baru Ada berapa? sumber pola. Ada satu ya. Oke. Usai klarifikasi dan konfirmasi, DPMD terdapat 132 desa se-Kabupaten Situbondo di mana penyelesaian SPJ tahun 2024 hanya satu yang sudah menyelesaikan. Kemudian tim Arjuna bersama lintas lembaga melaporkan belasan desa yang belum menyelesaikan pekerjaannya, bahkan yang tidak dikerjakan sama sekali dengan menyertakan bukti-bukti pendukung dengan menyampaikan surat resmi ke Inspektorat Kabupaten Situbondo. Hal ini untuk segera dilakukan pemeriksaan ataupun audit bagi desa yang nakal. Pak Kabit ya. Oke, Dengan Pak Kabit Bina Pemdes. Pak Sugeng ya. Siap. Oke, kami dari rekan-rekan media Arjuna News ya Pak Kabit ya, ingin menanyakan dan klarifikasi nih. Yes, Setiap hari kita sempat ingin klarifikasi, agak sedikit kekecewaan karena ya itulah yang kita up itu ya, kepala dinas. Hal yang pertama itu dulu. Nah, kedua Pak Kabit, walaupun kita tidak langsung ketemu dengan beliaunya, karena bidangnya ini di Pak Kabit itu sendiri secara administratif dan juga perencanaan pengawasan di desa. Kami ingin menanyakan seputaran itu gitu loh. Artinya apa? Hal yang kedua ini berkaitan dengan desa yang penggunaan anggarannya di tahun 2024. Namun karena pergantian tahun anggaran ya kan, ini cairnya kapan? Ya menurut data kami kan 2024. Namun dikerjakan di 2025. Nah, kemudian ada juga yang tidak dikerjakan gitu. Nah, hal inilah yang timbul pertanyaan kepada publik, terutama hasil investigasi kami di lapangan beberapa desa yang mendapatkan DID, DKK maupun pagu tambahan DD itu. Hal itu yang ingin kami klarifikasi gitu. Kemudian ketiga, hal yang tidak serta-merta peng-SPJ itu bagaimana gitu loh Pak Kabit. Apakah masuk 2024 atau masuk 2025? Dan yang tidak dikerjakan ini apakah masuk silpa? Gitu mungkin Pak Kabit, tiga hal itu. Oke. Mohon izin ya, saya akan menjawab berkenaan dengan yang pertama dulu. Siap. Jadi untuk yang Pak Kadis mungkin dapat kami klarifikasi. Ya mungkin posisinya resepsionis mungkin istirahat atau apa, tidak mengetahui posisi Pak Kadis ada di dalam, sehingga juga mungkin Pak Kadis juga tidak tahu mungkin kalau jenengan rawuh di sini, sehingga dengan kondisi seperti itu beliau langsung keluar aja, jadi tidak mengetahui kalau memang ada jenengan. Jadi mungkin nanti di lain kesempatan lah untuk bisa bertatap muka dengan beliau. Kemudian untuk teknis, teknis DD. Nah, kita berbicara DD dulu. Termasuk tambahan kinerja DD. Jadi jenengan tadi kan bertanya tentang tambahan pagu kinerja, pagu tambahan. Jadi pagu tambahan DD itu bila mana di dalam konteks pencairannya, misalnya dia ditariknya oleh desa itu di bulan Desember, memang anggaran itu sudah masuk di dalam APBDes misalnya 2024, masuk di situ. Dalam perencanaan itu. Dalam ini dia masuk pakai pakai PAK. Ya. Berarti kalau PAK kan antara bulan November itu, Mas. Ya kan. Jadi pada saat anggaran itu masuk, kemudian dipandang, kan kepala desa kan harus bisa meneliti apakah dengan saya melaksanakan kegiatan ini bisa selesai di bulan Desember misalnya. Kan kita tahu Desember kan ada hujan, mepet waktunya, juga kondisi ini kan, ya kondisi alam dan segala macam. Maka kepala desa itu harus berani memutuskan sehingga anggaran itu bisa disilpakan. Tidak apa-apa. Jadi kalau DD
dipandang tidak cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan itu, maka anggaran itu disimpakan dan dilaksanakan di 2025. Itu kalau pemberlakuan DD. Sama juga dengan pemberlakuan BKK dan DID. Itu ada perbuknya, ada juknisnya. Jadi progresnya itu sama. Jadi kalau misalnya pemberlakuan DID sama BKK, pada saat pelaksanaan anggaran turun, kemudian dilaksanakan, misalnya dilaksanakan sama desa, kemudian nggak nutup waktu, bisa disilpakan, dilaksanakan di tahun berikutnya. DID BKK seperti itu. Jadi pemberlakuannya kalau DID BKK itu begini, Mas. Pada saat dia dilaksanakan di bulan Desember dan selesai, maka harus ada SPJ, ya kan? SPJ itu biasanya kalau kita kan masih ada Permendagri 13. Biasanya SPJ itu paling lambat atau paling cepat itu di Januari, Mas, biasanya tanggal 10 dia desa. Itu 10 Januari tahun berikutnya SPJ itu. Ada di Permendagri 13 2006, itu masih berlaku. Kemudian kalau misalnya DID artinya itu yang dikerjakan 2024 ya? Ya. Oke. Kalau misalnya DID dan BKK itu dalam konteksnya dia tidak nutut waktu, tidak nutut waktu untuk pelaksanaan, sama, dia bisa melaksanakan. Tapi sisa anggarannya yang sudah keluar dan masih ada di dalam itu dimasukkan kembali di dalam APBD dan dilaksanakan di 2025. Seperti itu. Jadi kalau pemberlakuannya DID sama BKK itu, jadi apa ya? Kalau dalam bahasanya cross measure, jadi tidak bisa dia apa? Daripada kami nanti melaksanakan, dipaksakan, terus kami salah. Mending kita melaksanakan berapa persennya, kemudian sisanya itu dimasukkan lagi di dalam APBD-nya untuk dianggarkan kembali di tahun berikutnya dan dilaksanakan. Di situ boleh. Oke, misal di tahun berikutnya itu penyelesaiannya sampai di Permendagri itu sampai tanggal berapa itu? Kalau Permendagri 13 itu sampai akhir bulan Maret tahun berikutnya. Bila disilpakan sudah ya? Bukan. Gimana? Jadi kalau misalnya pelaksanaannya itu juga berapa persennya silpa itu? Tidak ada presentasi. Oh iya. Tidak ada. Jadi misalnya di 2024 nih, kita ada kegiatan 2024, DD 2000 diselesaikan sampai bulan Desember. Maka SPJ-nya itu bisa dilaksanakan atau dikumpulkan pada bulan Januari tanggal 10 atau mengikuti Permendagri 13 2006. Kalau Permendagri 13 2006 itu sampai akhir Maret. Tetapi di antara Januari dengan Maret ini DPMD, camat, ya, inspektor itu turun, ngecek kita. Artinya menginspeksi lah ya. Iya. Itu jadi selama perjalanan itu sudah dilaksanakan kegiatan itu. Jadi misalnya pada tutup tahun misalnya kayak sekarang ini kan itu dibutuhkan ikhtisar. Maka ikhtisar itu menjadi acuan selesainya suatu kegiatan. Jadi begitu kita minta kumpulkan, ya sudah. Berarti itu untuk ikhtisar itu kan untuk laporan LKPJ Bupati. Jadi seperti itu, Mas. Jadi pemberlakuannya bila mana kegiatan anggaran ini di bulan Desember, kita berbicara di bulan Desember ya. Bulan Desember dia tidak tutup waktu untuk melaksanakan, maka kepala desa harus memutuskan agar itu sisa anggarannya, Mas. Kalau sudah dilaksanakan harus ada SPJ. Iya. Ya kan? Iya. Yang sudah ada di SPJ, kemudian sisa anggarannya itu masuk kembali ke rekening kas desa, kemudian dianggarkan tahun berikutnya di APBD tahun berikutnya. Itu seperti itu pemberlakuannya. Jadi kalau tadi yang saya cerita itu Permendagri 13 itu adalah kegiatan yang berhenti di bulan Desember. Jadi kalau misalnya dia masih silpa berlanjut 2002 tahun berikutnya, ya berarti ini nanti di 2026 itu. Karena acuannya kan anggaran baru dia sudah masuk di anggaran baru itu. Berarti pelaksanaannya tidak di Januari ya? Ya bisa nanti perencanaannya. Artinya kita perencanaan dulu. Begitu kan? Jadi nanti di Siskudasnya itu silpa ini mau dilaksanakan di bulan berapa sama desa betul. Itu. Tapi kalau misalnya dia lanjutan, biasanya sama desa itu dilaksanakan di
awal. Ya. Nah, desa juga punya skala prioritas, Mas. Ya kan, skala mungkin prioritasnya dilaksanakan dulu karena ini sifatnya emergensi, dilaksanakan dulu. Gini Pak Kabit. Dari tahun 2000 yang sudah lalu ya, 2024. Beberapa desa ini, ada beberapa desa yang sudah melaksanakan DID maupun BKK maupun yang pagu tambahan ini. Dan juga yang berubah istilahnya ini yang mensilvakan. Kalau mensilva kita harus lihat di aplikasi. Ya, berapa desa yang sudah silva. Jadi itu nanti ketemunya pada saat desa itu menyelesaikan APBDes 2025. Nah, sekarang kan yang baru posting APBD 2025 itu baru ada sumber kolak, ada satu ya. Oke. Nanti dari APBD situ kita bisa pantau, oh silpanya tinggal sekian ini, silpanya tinggal sekian ini. Nah, silpa itu nanti akan masuk juga ke dalam APBD 2025. Untuk apa silpa ini? Kita cek itu. Jadi silpa itu berdiri sendiri sebagai sumber dana. Silpa. Gitu. Jadi 2025 itu yang sudah melaporkan satu desa ya? Posting APBD. Iya, yang posting APBD itu satu desa itu. Kecamatan Panarukan itu ya? Berkolak. Lah kemudian gini Pak Kabit, ini Bu mungkin lebih kepada kepengawasan. Yang sudah dikerjakan, oke lah, kita masih menunggu karena ini tanggal 8 ya, sekarang masih ya, karena SPJ-nya kan akhir secara Permendagri ini kan tanggal 10 ya. Nah, yang belum dikerjakan ini gimana Pak? Juga memberikan himbauan lah kepada desa. Terus gimana itu? Jadi kalau misalnya yang belum dikerjakan itu kan pasti ada pertimbangan tersendiri kepala desa. Ya berarti dia harus menganggarkan di tahun 2025 ini. Juga sanksi mungkin gitu loh. Sanksinya pada saat dia terjadi keterlambatan melewati bulan Maret itu. Oh gitu. Artinya ketika ini sudah tidak dikerjakan di 2025, ini bukan otomatis, harus disilvakan gitu. Jadi kalau gimana, misalnya bisa di pencerahan gitu. Jadi kalau misalnya anggaran ini kita berbicarakan misalnya yang belum dikerjakan nih, gitu. Yang belum dikerjakan berarti anggaran itu harus dianggarkan kembali di 2025 dia dikerjakan. Harus dikerjakan. Tidak bisa DID sama BKK itu didiemin, tidak bisa. Padahal cair ini loh, Pak. Iya. Oh gitu cair. ya. Tapi dalam konteks kan kepala desa kan bisa ini mungkin ya Mas. Kita kan lihatnya kan kita tidak tahu persis di desa. Di desa itu ada skala prioritas tiap triwulannya. Nah, kita mau melaksanakan DID Pak, enggak nutut Pak. Waktunya enggak nutut Pak nih. Ya sudah, masuk lagi ke APBDes 2025 dan dianggarkan kembali di 2025. Saya perencanaan baru. Perencanaan baru. Begitu. DD juga sama. DD malah seperti itu boleh disilpakan, sudah langsung. Juga BKK, DID sama. Ada perbuknya yang menjelaskan. Juknisnya itu. Ya. Oke, mungkin yang tidak dikerjakan bisa memberikan pesan kepada desa sekabupaten Situbondo yang mendapatkan DID maupun BKK dan pagu tambahan ini. Siap. Terima kasih sebenarnya untuk Mas Arjunanius ya, Mas Aka. Jadi ini mungkin menjadi masukan kami sebagai DPMD, sebagai juga masuk dalam pembina. Jadi nanti akan kami turunkan surat berkenaan dengan percepatan pelaksanaan pembangunan anggaran yang bersumber dari BKK, DID dan DD itu. Jadi nanti kita akan bersurat menggunakan surat seda kepada Pak Camat agar melaporkan kondisi dan sampai di mana batasannya, atau kalaupun desa yang belum melaksanakan agar segera untuk melaksanakan. Itu kan juga menjadi laporan ke Pak Bupati juga. Ya, saya selaku kepala bidang terima kasih sudah masyarakat sudah membantu saya, membantu DPMD di dalam melakukan kontrol. Siapa lagi Mas yang bisa membantu? Karena memang kita sudah mitra mitra dengan DPMD. Jadi harapan kami ke depan tetap ada koordinasi dan kerjasama yang baik. Pak Kabit. Saya terima kasih atas sama-sama hadirin teman-teman juga. Jadi kami bersedia menerima kritik saran dari siapapun
intinya dia kritik membangun. Jadi bila mana nanti ada sesuatu yang tidak bisa saya jawab saat ini, ya misalnya saya ini karena memang itu hak kami harus berkoordinasi dengan atasan, mungkin masalah kebijakan atau apa, ya, kita akan sampaikan di lain. Tapi yang intinya saya mengucapkan terima kasih sudah ada kontrol dari Mas. Kami atas nama redaksi maupun lintas lembaga yang nantinya juga berterima kasih sudah memberikan penjelasan dalam koridor di pembinaan ini. Pembinaan. Kemudian hal-hal sesuatu yang belum kami sampaikan tentunya kami sampaikan temuan dan lain sebagainya nanti akan berlanjut. Yes ya. Jadi intinya Mas Aka, bila mana nanti di dalam kontrol sosial Mas ada temuan. Jadi kami bukan bukan anti lah kayak bahasa kita kemarin itu. Minimal dari teman-teman itu ada laporan tertulis Mas. Sehingga nanti laporan tertulis dari teman-teman semua, sehingga nanti kami bisa cross check. Sehingga dasar kami untuk melakukan atau pemanggilan kepada kepala desa atau siapa itu ada dasarnya. Iya. Jadi kami tidak bisa terus katanya itu kan bahasa katanya kan tidak bisa, kecuali kalau teman-teman semua ini melampirkan bukti laporan tentang ini, laporan tentang apa, jadi laporan di mana lokasinya, kemudian dokumentasi itu bagaimana. Nah, dasar itu nanti yang akan kami jadikan acuan untuk melakukan koordinasi, sehingga pada saat jenengan semua minta perkembangan, kami bisa menjawab perkembangan sampai di mana Pak Kabit. Oh begini Mas Aka, ini seperti. Tapi kalau misalnya hanya sebatas melaporkan, terus saya melaporkan, apalagi ya mohon maaf ya Mas Aka, ya memang banyak teman-teman yang via WA. Via WA ini tidak bisa saya jadikan dasar. Menurut voice-nya ini kan tidak bisa Mas. Oke, makanya kita kan lebih baik tatap muka ke wawancara secara langsung di kami, mulut kami gitu. Inilah yang kami harapkan gitu. Siap. Ya sementara seperti itu Pak. Siap. Penjelasannya, terima kasih. Apa yang menjadi informasi ini. Siap. Oke, sementara seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.